Jadi prosesnya ini lahan dibeli oleh owner kurang lebih tahun 2005. Beliau bekerjasama dengan waktu itu hotel sebelah ada Ecolodge. Jadi banyak konsultasi dengan owner Ecolodge untuk mendirikan ini dan kerjasama dengan insinyur dari Bali. Awal mulanya ini hanya 11 kamar. Dibangun 11 kamar, 2008 baru hotel ini beroperasi. Semakin berkembang, 2016-17 kita bangun villa, ada 2 unit villa, masing-masing villa ada 2 kamar, connecting room. Kurang lebih 2019 dibangunlah restoran yang ada di belakang, dekat dengan pantai. Jadi sekarang hotel ini beroperasi dengan 25 kamar, 21 kamar deluxe dan 4 kamar villa. Di Pursari Hotel, kami memiliki bahan baku yang berkualitas dari pasar lokal setempat. Seperti bahan baku hewan, kami membeli dari TPI, tempat penjualan ikan dari nelayan lokal. Kemudian bahan baku ikan, kami selalu memilih ikan yang sudah dewasa. Kemudian kita juga tidak mengambil ikan hasil budidaya yang bibitnya diambil dari alam. Dari bahan-bahan lokal ini, kami olah menjadi masakan ciri khas tenggiri sambal mata, dan yang lebih modernnya tampilan adalah fish stick. Karena hotel ini kan konsepnya ekotourism dan ini sejalan dengan Shining Blue yang mana sekarang kan tourism sustainability kan. Kita di sini juga ada penghijauan, konsep kamar juga banyak ke ramah lingkungan. Jadi di kamar itu kita nggak ada yang botol-botol plastik, barang-barang plastik itu nggak ada. Kalau memang itu harus plastik, emang adanya itu. Ya, berarti kita nggak bisa cari lagi yang tidak dibungkus plastik. Kalau zaman dulu itu kita pakai botol mineral. Sejak bergabung dengan Shining Blue sudah berganti ke water pitcher atau water jar. Itu satu untuk air. Kemudian untuk sabun, kita nggak ada single use untuk sabun ya. Kita pakai sabun cair yang isi ulang. Di dalam kamar sudah kita siapkan dispensernya untuk sabun dan sampo. Ada himbauan di kamar untuk hemat energi, hemat air. Contohnya misalnya handuk apabila menghendaki diganti, tamu cukup meletakkan di bawah lantai. Kalau nggak mau diganti, kamu tinggal digantung aja di hanger yang sudah disiapkan di kamar mandi. Untuk penggantian seat dan duvet itu juga sebetulnya standar kita 2 hari ya, 2 hari sekali kita ganti. Tapi banyak tamu juga yang sudah paham dengan himbauan kita, dia bisa sampai 3 hari. Atau selama dia di sini cukup nanti tunggu instruksi dari tamunya. Selain itu juga kita di kebun, kita juga melestarikan pohon. Di sini banyak sekali pohon-pohon yang hidupnya di pesisir pantai. Ada ketapang, ada kedondu, itu sudah ciri khasnya. Terus ada pohon waru. Kalau di Labuan Bajo sendiri nyebutnya pohon wasu. Pohon wasu itu kita banyak tanam di pantai karena selain dia bisa menahan ombak, kemudian akarnya itu berserabut, jadi pasir itu nggak akan rontok, nggak akan ke bawah pantai dan nggak akan longsor. Kalau tiap hari kita selalu ada program beach clean up ya, itu tiap hari harus kita jaga. Jadi banyak sampah itu yang kita temukan di pantai. Sampah plastik ini yang bawaannya bisa dari laut atau dari muara. Selain daripada itu semua sampah-sampah yang bisa kita kelola lagi. Karena banyak sekali daun-daun kecil yang sudah busuk di atas turun ke sini semua. Itu yang biasa kita manfaatkan untuk kompos, tapi pengelolaannya dia harus kita diamkan dulu supaya kena hujan, supaya kadar garamnya hilang. Setelah kadar garam hilang, kita baru bisa pakai untuk pupuk di tanaman. Untuk di taman kita bicara tentang waste management ya. Di taman kita
untuk siram tanaman, apalagi kalau musim kemarau, kita ada namanya water treatment untuk air limbah yang di kamar mandi. Kita sudah ada penampungnya, ada diolah, jadi di taman tersebar keran-keran untuk nyiram tanaman. Kita memakai air dari pengolah limbah kita, dan itu sampai saat ini berjalan dengan baik. Terbukti taman saya di sini sepanjang tahun hijau. Di dapur juga saya berlakukan seperti itu, jadi ada makanan-makanan sisa itu ya, itu kita kumpulkan jadi satu wadah. Nanti di pengepul sampah sudah kita siapkan sampah basah dan kering. Sampah basah ini sampah yang dari dapur rata-rata yang isinya, dan sampah kering kita siapkan sendiri untuk ya berbagai tisu ya, tisu, ada kardus juga dari tamu, kadang buang juga di kamar, kita kumpulkan jadi satu. Semua lampu kita sudah ganti pakai LED, hanya 1 watt. Jadi lebih meringankan saya dalam expense untuk listriknya. Pompa-pompa semua sudah kita otomatis semua pompanya. Jadi kalau ada pemakaian dia baru mulai jalan, baru mulai bekerja pompanya itu. Dan karyawan di sini kita himbau semua, jadi kita ada campaign untuk hemat energi. Kalau mereka menemukan ada lampu yang menyala, mereka akan otomatis akan mematikan lampunya itu. Dan sekarang ini ada program baru kelas industri yang mana menggabungkan atau link and match antara pendidikan dengan industri. Selain dia dapat pelajaran dari dunia industri, nanti gurunya akan datang sini untuk pelajaran yang normatif. Tahap pertama ini mungkin baru satu-satunya hotel di Labuan Bajo yang menerima kelas industri, karena hotel ini juga kita komitmen untuk peningkatan SDM pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Ada yang produksi dari memanfaatkan daun kelor. Daun kelor mereka produksi bisa menjadi latte daun kelor, kemudian pengganti garam. Ada lulur juga, ada teh dari daun kelor. Ya, itu kemudian sekarang kita kerjasama dari lukis. Itu pelukis lokal Labuan Bajo. Saya ada 2 lukisan yang nanti mereka lukis di sini. Ya, tema tentang Labuan Bajo, ya tentang diving. Sebelum pandemik itu kita mungkin okupansi bisa mencapai 70-80% ya, dan 90% itu orang Eropa. Nah, selama 3 bulan tamu ini hanya satu aja itu tamu saya. Maret, April, Mei, Juni 2020 ya. Juni 2020 tamu saya hanya satu aja. Ya memang berat ya untuk operasional. Tapi kan manajemen punya dana untuk pandemi ini ya. Kalau ada sesuatu jadi kita bisa manfaatkan itu. Dan yang sedihnya kan kita bagi kerja karyawan. Kita bagi jadi beberapa tim ya kerja ada di sini. Jadi mereka berganti masuknya. Sebetulnya melihat situasinya hotel ini harusnya tutup. Tapi kalau apabila kita tutup, kita akan mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Jadi kita putuskan hotel ini tetap beroperasi hingga saat ini. Kita manfaatkan untuk berbenah dari mulai kondisi kamar. Kalau kita hotel ini tutup, kamar-kamar nanti akan dipenuhi jamur karena kelembapan udara. Kemudian untuk meningkatkan revenue juga, kita merubah wajah gas restoran. Kita rubah modifikasi sedikit menjadi ruang meeting. Ruang meeting yang bisa dikatakan khusus untuk pandemik COVID-19. Restoran kita bikin ini ya, kita melebar ke pantai. Jadi kita bikin acara namanya Sunset Snack Bar. Itu yang acara rutin harian. Kemudian acara mingguannya kita bikin barbecue night.
Sampai akhirnya saya bikin 8 voli. Saya bikin voli di sini, akhirnya ada kegiatan mereka voli. Setelah mereka voli, mereka akan konsum entah itu snack atau minuman yang ada di sini. Dengan kita berhubungan dengan Saling Blue, terus terang Saling Blue ini dari WWF karena itu brandnya jelasnya internasional. Satu itu adalah meningkatkan brand image dari kita. Kemudian di masa pandemi ini kan kita dapat banyak masukan lah dari Saling Blue ini dengan programnya. Terus terang program dari Saling Blue ini adalah sejalan ya dengan misi visi kita, yaitu ke sustainable tourism. Istilahnya kalau saya bilang satu keyakinan. Satu keyakinan kita sama-sama menuju ke arah sana. Hotel Purisari dalam menyambut era baru atau new normal, kita harus mulai berubah dari segi standar kebersihan dan pelayanan semua. Jadi semua karyawan kita latih. Kita bikin semacam standard operating procedure dari mulai penerimaan tamu, kemudian pembersihan kamar, sampai dengan dapur dan restoran. Selain itu juga di kamar kita perlakukan apabila ada tamu kamarnya check out, kita harus semprot dengan desinfektan. Kita diamkan dulu kamar ini selama 1 malam. Dan kita sudah sempat diverifikasi oleh Dinas Pariwisata dan kita sudah lulus untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ada di hotel. Harapan kita sekarang Labuan Bajo sendiri sudah berbenah ya. Sekarang Labuan Bajo sudah bukan Labuan Bajo yang dulu lagi. Dengan dibangunan infrastruktur. Labuan Bajo sudah istilahnya ganti baju nih. Ganti baju, sekarang kalau kita lihat ke Puncak Waringin, itu saya bayangkan Beverly Hills-nya Manggarai Barat. Kiri kanannya ada palem-palem ya. Jadi kalau kita lihat nonton film Beverly Hills itu kiri kanannya ada palem. Nah, sama sudah. Itu. Ya, Labuan Bajo sudah berubah total sampai dengan sekarang. Dan ini nanti imbasnya juga akan ke hotel yang meningkatkan tingkat hunian pastinya. Ya, saatnya kita berbenah hingga pandemik nanti selesai, kita sudah siap untuk menyambut tamu.